Pemimpin yang adil dan amanah tidak hanya menjaga manusia, tapi juga menjaga hutan, menjaga pokok kayu, menjaga burung-burung, menjaga alam semesta, menjaga semut supaya tidak ada yang mati. Di Lenggong Geopark ini adalah pendidikan yang amat sangat baik. Maka pada musim cuti sekolah, pada masa weekend, kita bawa anak, kita bawa family, kita bawa keluarga semua untuk melihat masa lalu. Bila tadi saya diperlihatkan pecahan batu-batu, pecahan masa lalu, apakah betul dunia ini sudah tua ratusan ribu tahun lampau? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku, kata Allah, ingin menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah selalu diterjemahkan sebagai pemimpin. Tapi bila kita tengok makna lain daripada kata khalifah, Nabi Muhammad SAW meninggal digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu dipanggil dengan khalifah. Seorang mursyid tarekat Naqsabandiyah, bila dia tak datang, maka penggantinya adalah khalifah. Ini adalah khalifah. Khalifah makna lain daripada pemimpin adalah pengganti. Maka ketika Nabi SAW meninggal, digantikan kepemimpinan itu oleh khalifah Abu Bakar Siddiq. Seorang syekh mursyid bila dia tidak datang, yang memimpin zikir adalah khalifah. Maka Allah mengatakan, aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Jadi kalau kita ini khalifah, kita pengganti. Ada yang menggantikan kita. Siapa yang menggantikan? Khalifah manusia. Siapa yang digantikan? Yang digantikan adalah makhluk yang lebih tua daripada kita. Setiap kali Allah menyebut kita, maka yang disebut bukan kita dulu, tapi makhluk yang lebih tua itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Jin lebih dulu daripada manusia. Qul la in jatama'atil jinnu wal insu. Kalau berkumpul jin dan manusia, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi memang kita last kali datang ke dunia. Ini bukan tempat kita. Tempat kita adalah di surga. Ini tempat kita sementara. Jadi dunia ini sebenarnya sudah tua. Sebelum kita datang sudah ada makhluk sebelum kita. Jadi tidak mustahil apa yang dikatakan oleh para ahli ilmu bumi, geologi, bahwa dunia ini sudah tua, bahwa batu-batunya berumur 100 tahun, bahkan 1.000.000 tahun. Tidak salah. Tapi kita datang belakangan, kita memang dikirim Allah untuk menjaga alam semesta. Kalau dunia ini hanya diisi oleh haiwan, dunia tidak maju. Tapi bila dunia ini diisi oleh manusia, manusia yang menjadi khalifah, maka dunia ini menjadi maju. Sejahat-jahatnya gajah, gajah hanya mencabut 2-3 pokok kayu. Tapi kalau manusia menjadi jahat, dia boleh menghancurkan hutan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah nampak kerosakan fil barri, di daratan, wal bahri, dan lautan. Bima kasabat aydin nas, kerana tangan-tangan manusia. Maka manusia yang jahat diberikan Allah SWT, dikirimkan manusia yang baik untuk menjaga alam semesta, supaya dunia tidak rosak, supaya lautan tidak kotor, supaya hutan tetap terjaga. Maka kalau ada orang yang memotong pokok kayu, kata Nabi SAW, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah sungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Kalau satu pokok sidir saja dipotong, tersungkur kepala dalam api neraka, bagaimana dengan orang yang menghantam, menghabiskan hutan sehingga tak tersisa lagi untuk anak-anak di masa akan datang. Saya beberapa kali bila datang masa musim panas, hutan terbakar, jerebu di mana-mana, saya diminta untuk menjadi khatib salat istisqa, minta hujan. Saya kalau tazkirah menyambut 1 Muharram, tazkirah Maulidur Rasul, tazkirah Isra Mi'raj, tazkirah Nuzul Quran, saya datang.
Tapi kalau untuk menjadi imam dan khatib istisqa, belum pernah sekalipun saya mahu. Bila saya ditanya, kenapa Ustaz tidak mau jadi imam dan khatib istisqa? Ada dua alasan. Yang pertama, bila hujan tak turun, yang disalahkan imam dan khatib. Yang kedua, kenapa saya tak mahu jadi imam dan khatib istisqa? Sebab orang yang memotong hutan ikut juga dia sembahyang istisqa. Padahal orang yang berdosa bukan hanya yang minum khamar. Orang yang berdosa bukan hanya yang berzina dan berjudi, tapi ada dosa ketika sudah merusak alam semesta. Orang yang berzina, mohon maaf, yang dia rusak hanya satu perempuan. Orang yang minum khamar, mohon maaf, yang dia rusak hanya diri dia saja. Tapi orang yang merusak hutan, maka gunung-gunung tidak lagi mampu menahan air hujan, banjir pun datang, dan pokok-pokok kayu tumbang, haiwan-haiwan, burung-burung tak boleh lagi bersarang. Dia sudah merusakkan alam. Orang selalu menyangka dosa itu innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib. Tapi sebenarnya dosa yang lain, yaitu merusak alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim kita ke atas dunia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, supaya kita menjaga. Alhamdulillah, di Lenggong saya menengok pokok kayu terjaga, hutan terjaga, burung-burung dijaga. Bahkan orang-orang yang datang dari kota masa cuti sekolah, weekend, datang untuk menengok. Maka datanglah manusia berkumpul bersama, maka disitulah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat, lalu kemudian dia mengambil anak burung. Selepas itu dia bawa ke rumah. Maka kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat anak-anak burung ini akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia sudah memisahkan anak burung dengan induk burung. Kita tidak boleh mengganggu haiwan, sebab mereka juga sama seperti kita. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua hewan yang melata di atas muka bumi, wala ta'irin yatiru bi janahihi, burung-burung yang terbang dengan sayapnya, illa umamun amsalukum, mereka juga adalah makhluk, mereka juga adalah ummah sama seperti kamu. Bahkan kalau kita tengok bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, bila pemimpin adil, maka dia tidak hanya menjaga manusia, bukan menjaga pokok kayu, tapi juga semut-semut pun terjaga. Nabi Sulaiman melarang tenteranya untuk berjalan. Wahai pasukan tentera, berhenti kamu sekejap. Kenapa? Karena aku mendengar sayup-sayup terdengar. Panglima semut berkata, ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai semut-semut, masuklah kamu ke sarang-sarang kamu sebelum pasukan tentera Sulaiman lalu. Nanti mereka tidak tahu mereka akan menginjak kamu. Pemimpin yang adil dan amanah tidak hanya menjaga manusia, tapi juga menjaga hutan, menjaga pokok kayu, menjaga burung-burung, menjaga alam semesta, menjaga semut, supaya tidak ada yang mati, tidak ada yang teraniaya. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, semua kamu akan terjaga, wa kullukum mas'ulun, semua kamu akan disoal, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah sampai ke Perak, sudah melihat Lenggong Geopark, tempat terjaganya tasik, terjaganya gunung, terjaga pokok kayu. Mudah-mudahan apa yang kita jaga hari ini boleh kita wariskan, ditengok oleh anak cucu kita di masa akan datang, insya Allah. Masa sebelum keluar dari Lenggong Geopark tadi, di pintu sebelum keluar tuh saya menengok ada tidak hanya setakat menjaga pokok kayu, burung-burung dan batu-batu, tapi juga ada dijaga makanan-makanan, lengkap dengan pekasamnya pun terjaga juga. Sebab sekarang ini banyak makanan-makanan yang datang dari luar negara, sehingga anak-anak cucu tak tahu lagi apa yang dimakan oleh nenek moyang masa lampau, tak lagi tahu apa makanan, semua makanan daripada luar. Maka hari ini saya menengok terjaga, terpelihara. Maka puan-puan, maka dia boleh memasak ini, dia tunjukkan kepada anaknya, ini ada namanya siput, ini ada di dalam, ditunjukkan inilah siput yang ribuan tahun sudah menjadi batu. Kalau yang ini siput yang sudah masuk ke dalam gulai santan. Maka semua terjaga, terpelihara. Tapi menjaga makhluk Allah
Yang lebih hebat lagi adalah menjaga keyakinan. Sekarang ini orang boleh menonton YouTube dengan berbagai macam channelnya. Ada orang yang bangga dengan minum khamarnya. Ada podcast orang membahaskan apa yang awak minum, bagaimana rasanya mabuk. Tak terkendali lagi dunia. Semua boleh berbicara. Zaman dulu seorang ulama melarang muridnya, jangan baca kitab ini, jangan tonton ini, jangan dengarkan si fulan. Tapi hari ini semua orang boleh menonton, boleh mendengar, boleh membaca apa yang dia baca. Kalau saya bersama dengan para pelajar-pelajar penuntut, lalu saya katakan jangan baca kitab ini, maka mereka akan bertanya, apa nama judul tajuk kitab itu Ustaz? Kitabnya Mafhumun Nas. Jangan baca kitab ini. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh orang yang liberal. Mereka terus saja akan tulis di google.com. Mereka akan dapat PDF, dia akan download, dia akan baca. Maka yang paling penting daripada menjaga pokok kayu, menjaga burung, menjaga tasik, menjaga hutan, maka menjaga fikiran manusia. Menjaga fikiran manusia dari virus yang lebih berbahaya daripada COVID-19, virus bernama atheist, tak percaya kepada Tuhan.